Kuduskan, sucikan hati pikiran kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya.
kami di dalam surga, yang kami sembah, kami puji, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami ucapkan bersyukur dan berjuta rasa terima kasih oleh kasih kemurahan Tuhan. Tuhan masih berikan kemenangan kesempatan bagi kami anak-anak Tuhan hamba-hamba untuk beribadah kepada Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa. Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami sudah memuji mengagungkan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadikan persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati. Berkati hamba-Mu sambil tersinar pemain musik, pemandu LCD, sound system. Tuhan berkati mereka masing-masing dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Saatnya sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan berapi hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan berapa kuasa kudus, sehingga setiap firman yang hamba sampaikan boleh memberkati semua jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu yang hadir saat ini, termasuk juga memberkati hamba pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Suatu anugerah yang luar biasa kita boleh ada seperti saat ini kita ada. Kita sudah selesai memperingati perayaan Hari Paskah pada 3 minggu yang lalu, tanggal 9. Kita semuanya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saya akan menyampaikan bicara tentang kebangkitan kita. Kalau Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita semua umatnya juga akan dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman. Amin. Mari kita buka dalam Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Dan bacanya jangan tergesa-gesa. Kita baca dengan sebaik-baiknya bisa meresap di dalam hati kita. Sudah mendapatkan semua? 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah dosa orang-orang yang mati dalam Kristus. Amin. Silakan kembali. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah membaca firman Tuhan. Pada abad pertama di kota Korintus banyak orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Ya. Mereka tidak percaya masa orang mati bangkit. Ya. Pada akhir zaman nanti semua orang mati akan bangkit. Jadi yang bangkitkan Tuhan Yesus dan kita percaya pada Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Tuhan Yesus yang kita sembah tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Karena kita belum dibebaskan. Dan ayat 18,
dan kita juga akan binasa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Akan binasa semuanya kalau tidak Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita tidak ada iman. Iman kepada siapa? Kalau Tuhan Yesus yang kita sembah, kita tidak percaya kalau Dia sudah bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, tidak punya pengharapan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kamu, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Pemberitaan firman Tuhan akan sia-sia, kepercayaan kita juga akan sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada yang kita harapkan. Karena jika tidak Tuhan Yesus tidak akan bangkit dari antara orang mati. Jika tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka tidak ada berita kekuatan dalam Injil. Jadi Injil pun tidak ada kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Di dalam firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 di situ dikatakan, Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin, saudaraku. Injil adalah kekuatan Allah. Pertama-tama pada saat itu orang Yahudi, orang Yunani, sampai sekarang kepada kita semuanya mendapatkan kekuatan yaitu dalam Injil. Kalau tidak Tuhan Yesus seandainya tidak dibangkitkan, ya tidak ada Injil, saudara dikasih Tuhan. Ceritanya sudah lain lagi, saudara dikasih Tuhan. Bila Injil tidak mempunyai kekuatan, maka tidak ada sesuatu yang dipercayai. Percaya kepada siapa? Di Injil tidak ada, Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak ada yang kita percayai. Karena iman datang dari pendengaran akan berita Injil. Ya. Iman kita bisa bertumbuh karena kita mendengarkan kabar dari berita Injil yang kita baca, kita dengar setiap saat, setiap waktu. Setiap saat kita membaca, mendengarkan, ya, itu menjadi kekuatan di dalam iman kita. Semakin kita teguhkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pendengaran kita itu, Injil itu, iman itu timbulnya dari kita mendengar firman Tuhan, yaitu firman Kristus. Jadi kita bisa beriman sampai saat ini. Jika Tuhan Yesus yang kita sembah tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita tidak memiliki pengampunan. Ya. Pengampunan dari mana? Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ya, tidak ada pengampunan. Bagi orang-orang yang tidak percaya juga tidak ada pengampunan karena tidak percaya akan kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi jawabannya, karena Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dari antara orang mati sudah mati dan bangkit, maka manusia, ya, maka hidup manusia. Roma 3 ayat 23 katakan, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ya. Tetapi karena Tuhan Yesus yang kita sembah sudah bangkit dari antara orang mati, ya, maka kematian bukan akhir hidup manusia. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mati tidak berhenti, sudah mati wes, tidak.
masih panjang ada kelanjutannya. Saudara dikasih Tuhan, ya itulah waktunya kita menerima janji-janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita setelah juga akan dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, upah dosa ialah maut, tapi kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kita semuanya mendapatkan kasih dan karunia dari Allah, sehingga hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mendapatkan kasih karunia Allah, mendapatkan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sebentar lagi datang. Kalau Tuhan datang nanti pada akhir zaman, kita semua yang masih hidup ini, yang tetap percaya pada Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kita, setia sampai akhir seperti saat ini, Tuhan datang, kita semuanya akan diangkat bersama-sama. Kita diangkat di awan-awan yang permai, ya, dibawa ke surga semawi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Terus bagaimana saudara-saudara kita yang sudah mati terdahulu? Saudara yang dikasih Tuhan, perlu diketahui, saudara kita yang sudah mati mungkin masih sudah 100 tahun, 50 tahun, 10 tahun, atau beberapa tahun yang lalu, mereka semua juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada kebangkitan yang pertama. Saudara Tuhan Yesus, kebangkitan yang pertama, kenapa mereka dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama? Untuk menerima apa? Menerima hidup kekal. Amin, sudah dikasih Tuhan. Jadi kita semuanya itu setelah juga akan dibangkitkan, tidak mati wis putus hubungan dengan Allah, tidak. Kita akan hidup untuk selama-lamanya di dalam surga. Di sana tidak ada tangisan, kertak gigi, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, adanya sukacita yang besar ada di dalam surga. Sampai kapan? Selama-lamanya. Maka dari itu kita semuanya harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bimbang, ragu, khawatir, tidak mendengar omongan orang, tapi kita iman percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan kita semua juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Juga ada kebangkitan yang kedua, saudara kasih Tuhan. Saat kita semuanya dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama untuk menerima hidup kekal. Tetapi ada kebangkitan yang kedua untuk siapa, saudara? Orang-orang jahat, orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Untuk menerima apa, saudara? Untuk menerima hukuman kekal di dalam neraka. Sangat memprihatinkan, saudara. Maka dari itu kita adalah orang-orang yang beruntung memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bangkit untuk menebus dosa kita semuanya, dan kita dijadikan anak-anaknya, dipilih menjadi anak-anak Allah yang umat yang dikasihinya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dan dikasih Tuhan, kita sebenarnya adalah orang-orang yang istimewa, lain daripada yang lain. Maka dari itu jika kita dihina orang, dilecehkan orang, atau dibenci orang, jangan marah. Dia hidupnya hanya sementara dalam dunia. Nanti mereka juga akan menerima hukuman yang kekal selama-lamanya. Kita menerimanya, maksud saya kita menerima apa saja yang tidak menyakitkan hati kita hanya sementara, dan kita semuanya kelak akan diistimewakan oleh Tuhan. Duduk bersama-sama Tuhan Yesus di dalam surga, itu janjinya dikenapi, saudara Tuhan. Jangan meremehkan janji Tuhan. Janji Tuhan ialah ya dan amin.
dan janjinya tidak pernah berubah seperti manusia, tapi janji Tuhan selalu ditepati pada waktunya. Semua yang terjadi itu kita sudah mendapatkan hidup kekal, itu semua yang terjadi bukan karena iman kita saja, tetapi karena kesetiaan dan kuasa Tuhan atas janjinya sendiri. Kita diberikan hidup kekal itu janji Tuhan sendiri. Bapa di surga sudah berjanji dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitulah digenapi, saudara, pada akhir zaman nanti digenapi semuanya. Maka dari itu jangan sampai kita berubah iman kita, tetap nggak ada Gusti seterusnya dan selamanya. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup untuk mengampuni dosa kesalahan kita, dan janjinya pasti akan digenapi kelak. Karena apa, saudara? Kita kalau sudah diampuni, saudara? Karena Kristus sudah menggantikan kita, menanggung kutuk dan dosa kita di atas kayu salib. Kutuk dan dosa ditanggung oleh Tuhan. Seharusnya kita itu orang-orang berdosa, seharusnya kita itu dilemparkan ke dalam api neraka seperti kebangkitan yang kedua tadi. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menggantikannya di atas kayu salib, maka kita semuanya adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi, jangan malu untuk menyebut Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Jangan malu-malu lagi, karena kita semuanya orang-orang yang dipilihnya dari semula sampai seterusnya dan selama-lamanya. Dan kebangkitan Kristus menjadi dasar bukti ilahi, dan kita yang percaya sudah dibenarkan dan dikuduskan sebagai bukti ilahi. Dan kita yang percaya sudah dibenarkan, dikuduskan. Kita itu sudah dibenarkan oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Kudus artinya suci. Kita sudah disucikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita main-main dengan dosa lagi, karena langkah terakhir yang ditentukan oleh Tuhan. Kita menanggung setia berapi-api, tengah-tengah jatuh, akhirnya tidak kembali lagi, sudah tidak urusan Tuhan lagi, jadi Tuhan. Tapi kalau masih kembali, Tuhan masih mengampuni. Maka dari itu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah bimbang khawatir lagi, terus ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Melalui kebangkitan Kristus, kita menerima damai sejahtera yang sejati, ya. Damai sejahtera yang sejati kita miliki bersama-sama. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, tenteraman, tapi yang sejati, bukan hanya sementara. Karena Tuhan sudah meninggalkan damai sejahtera bagi kita semuanya, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita kekal, abadi, untuk selama-lamanya. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun keadaan kita. Meskipun ada sakit penyakit, meskipun ada masalah, pencobaan, silih berganti, kita tetap bertahan. Karena dalam kehidupan kita sudah ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menghibur kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kita yang dahulu adalah musuhnya Allah karena dosa, ya, kita menjadi musuhnya Allah karena dosa. Dosa apa, saudara?
dosa keturunan. Karena Adam yang sudah berdosa, melanggar firman Tuhan, akhirnya berdosa dan tidak bisa berhubungan erat lagi dengan Tuhan, dengan Allah. Dan kita sebagai manusia semuanya kena imbasnya. Kita semuanya juga ikut berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh kasih karunia dan anugerahnya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan sekarang kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita bisa berhubungan erat, bisa berkomunikasi sewaktu-waktu, setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Yang saat ini kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah kita. Karena Allah dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang sama. Roh Kudus juga 3 pribadi yang sama. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus 3 pribadi adalah satu. Kita percaya semua saat di tempat ini percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang bisa dibanggakan. Tuhan Yesus yang luar biasa, kasih-Nya, kuasa-Nya, janji-Nya tidak pernah gagal, pasti digenapi pada saatnya. Dan sekarang kita sudah didamaikan dengan Allah, itulah yang luar biasa bagi kita. Dan Tuhan juga menjamin masa depan bagi kita, masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang selalu diberkati oleh Tuhan, karena kita sudah menjadi miliknya. Dan kita percaya kita pasti selamat. Nah, itu yang penting kasih Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketenteraman diberikan bagi kita semuanya. Dan kita sudah dipastikan pasti selamat. Itu yang penting bagi kita semuanya. Jadi kita pasti merasakan kalau kita pada akhir zaman nanti saya dikasih Tuhan. Semua orang mati itu akan dibangkitkan, ya, jangan meremehkan. Orang mati semua yang percaya pada Tuhan Yesus akan dibangkitkan pada bangkitan yang pertama, yang penting menerima hidup kekal. Hidup kekal itu yang kita gambar-gambarkan sampai dari hari ini. Maka dalam perjalanan kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus selalu siap untuk menghadapi segala perkara apa saja. Karena segala yang kita hadapi yang tidak menyenangkan hati kita, yang menyusahkan hati kita, atau yang membuat kita kecewa, semuanya hanya sementara. Dan Tuhan Yesus yang selalu memelihara kita. Dan akhirnya nanti kita akan menuai janji-janji Tuhan, karena kita sudah pasti selamat. Dan kita juga pasti menduduki kerajaan surga yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan hidup, sekarang ada di surga. Dan kelak kita datangan Tuhan yang kedua kali, kita juga akan bersama-sama Dia di dalam surga. Dan orang-orang yang mati terdahulu seperti saudara-saudara kita semuanya juga akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, menerima hidup yang kekal. Yang kedua, bagi orang-orang jahat menerima hukuman yang kekal. Dan akhirnya saya dikasih Tuhan, yang terpenting, yang perlu kita mengerti,
Dan akhirnya nanti kalau semua sudah dibangkitkan dan kita naik surga, Tuhan Yesus akan turun kembali ke dalam dunia ini. Ya. Tuhan akan turun lagi dalam dunia ini. Bersama siapa? Bersama umat kudusnya. Siapa umat kudusnya? Kita semuanya, saudara. Tuhan Yesus akan turun kembali bersama-sama umat kudusnya. Untuk apa tujuannya? Mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berbahagia, dan kebahagiaan yang kita miliki tidak semu, tapi kekal untuk selama-lamanya. Amin.
masuk di dalam doa. Bapak Ibu berdoa berterima kasih atas firman Tuhan. Bapak kami adalah kerajaan surga. Kami bersyukur Haleluya. karena kasih setiamu Haleluya. kami Haleluya. mengucapkan syukur kami memiliki Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah firman yang hidup yang kami kenal di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus dalam hidup kami. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan atas kebangkitan yang memberikan bagi kehidupan kami. Dan kami tahu kebangkitan mempunyai pengharapan dari hidup kami. Dan kami tahu bahwa kebangkitan menuju pada kehidupan kami yang lebih dekat dengan kehidupan Bapa. Kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kami ucapkan syukur karena pengorbanan membuat kami sehingga kami berada pada pagi malam ini dari Bapa. Karena itulah Bapa, marilah untuk bekerja dalam hidup kami supaya kebangkitan selalu ada dalam hidup kami, supaya kami tidak bimbang, tidak ragu, tidak bisa dan dalam segala apapun dalam menghadapi masalah apapun. Dan kami tahu bahwa kebangkitan ada dalam hidup kami. Kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa yang tidak pernah berubah dari dulu sampai detik hari ini Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami ucapkan syukur, terima kasih atas firman-Mu yang membuat dalam kehidupan kami supaya kepercayaan kami tidak sia-sia. Supaya kami percaya selalu dalam hidup kami, karena yang menolong kami dalam hidup kami hanyalah Tuhan sebagai kebangkitan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk memberkati hamba-Mu, biar hamba-Mu tetap di dalam kehidupan Bapa. Dalam segala apapun Tuhan, Kau pimpin, Kau tuntun, Kau tidak menguasai dalam hidupnya Bapa, supaya dia menjadi surat Kristus yang dibaca oleh Bapa, supaya kasih setiamu dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang dikerjakan Bapa, supaya penampilan kebangkitan ada di dalam kehidupan Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa depan syukur. Terima kasih Bapa. Kami percaya jemaat Galilea akan dibangkitkan bersama kehidupan sehingga iman pengharapan kami selalu dekat kehidupan Bapa. Terima kasih Engkau juga memberkati Paduka dengan Ibu ya Bapa, dulu Tuhan besar dan tidak cuma mereka Bapa, supaya kebangkitan selalu ada di dalam kehidupan mereka, supaya apapun yang di dalam masalah, problem apapun dan mereka tahu bahwa kebangkitan memang kita jawaban dalam mereka Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa depan sur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Persilakan diberkati. Puji nama Tuhan, sebagai kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, disegarkan oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, saya percaya semua ini berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dimohon kasih Tuhan yang menjaga pundi-pundi persembahan supaya maju ke depan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persembahan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya dapat sedia makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapak Andrea berdoa buat persembahan. Haleluya.
untuk perpuluhannya, persembahan kasih, persembahan untuk pembangunan gereja renovasi yang akan direnovasi di depan saudaraku karena UMES ya. Persembahan ucapan syukur, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan, pasti Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Semangat. Haleluya. Selanjutnya pengumuman yang pertama, kita bersyukur hadapan Tuhan dan pimpin pada Yang Kudus dari permulaan sampai saat ini. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Haryati. Tuhan berdayakan menjadi saluran berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati Ibu, Bapak, putra putrinya, menantu, cucunya, pelayanannya dan kerinduannya. Amin. Kita puji nama Tuhan. Haleluya. Musik, terima kasih. Tuhan memberkati. Maju terus mata mundur. Haleluya. Sampai dia singer, terima kasih. Walaupun dari Gresik, tetap semangat. Pasti Tuhan memberkati. LCD, sound system yang mengatur di dalam pelayanan kerja Tuhan yang kudus tempat ini. Para hamba Tuhan untuk pengerja, terima kasih. Jemaat yang setia baik atas bawah, Tuhan pasti memberkati dengan berkelimpahan. Kita berdoa buat sekolah minggu hari Minggu, ya mulai ada sekolah minggu 7:30, guru sekolah minggu, atau sekolah minggu tolong kirimkan di tempat ini biar anak-anak kita bersama kemari, tapi tetap setia seperti firman Tuhan. Amin. Ibu anak guru, Mbak Diana, Bu Yayu, Mbak Kila, Mbak Rudita, ya semuanya ya yang merasa masih muda, punya putra, punya cucu, ya Ibu Tarman, haleluya ya. Tuhan pasti memberkati. Tuhan baik buat kita semua yang hadir saat ini, pasti Tuhan memberkati karena kita dipanggil untuk disayangi oleh Tuhan dan kita harus sayang pada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Senyaman kita masih bernafas, ya. Puji nama Tuhan. Berdoa yang ini ya. Kegiatan GP Galilea setiap bulan mesti mengirim ke sosial ke LP. Tolong doakan karena tetap sumbernya dari Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa ya. Tolong doakan Bapak Gembala, doakan saya ya. Kita saling doa satu persatu. Terima kasih Bapak Tuhan pekerjaan setia, Tuhan yang setia, anak-anakku yang setia, mantuku yang setia ya. Cucuku mantu cucu yang baik ya, didik yang baik. Pasti Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Itulah pengumuman malam jam ini. Jangan lupa hari Minggu ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari senyapkan kita masih bernafas, mari kita diundang oleh Tuhan, kita teguhkan, disembuhkan oleh Tuhan, kalau perkara disisikan oleh Tuhan, karena kita duduk sejalan dengan Allah yang Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati. Mari kita rapat berdoa ya Bapak Ibu, monggo ya kita datang berdoa Jumat. Kaum wanita banyak sekali loh, lebih dari 20 loh kaum wanita tempat ini yang datang hanya sedikit tapi Tuhan hadir. Haleluya ya. Makasih jemaat yang dari mana-mana, dari Sidoarjo, dari Gresik ya, semuanya dari Benowo. Halo, Tuhan memberkati ya semua yang hadir pada saat ini. Tidak sia-sia datang dan Maha Kudus, selain upaya tidak akan sia-sia Tuhan memberkati. Kepada berdiri dan beribadat pada malam jam ini, kita saling pujian, lingkup naskah menjadi
yang baik. Tuhan pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih atas firman malam ini, mengingatkan bagi kami agar supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Berikan firman pada anak-anak semuanya Tuhan. Bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih. Berkenan kami berdoa anak-anak tidak hadir. Tuhan memberkati yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Memberkati pekerjaan tempat ini serta kegiatannya. Tuhan memberkati. Berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan, yang skripsi, yang magang, KKN, Tuhan, yang ujian, koas. Tambah semangat belajar, jauhkan pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih. Berkati anak-anak yang di luar kota, di luar pulau, lindungi Bapa. Memberkati keamanan yang ada, Tuhan memberkati. Memberkati kota Surabaya kami, selamatkan kota Surabaya kami. Terima kasih. Memberkati para dokter, medis, perawat Surabaya di mana-mana tempat. Naungi, lindungi, jaga, sembunyikan di balik salib yang berkuasa kuat untuk menolong Tuhan pasien yang begitu banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak yang saat ini menderita sakit. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Persembahan Jumat tempat ini Tuhan memberkati Bapak, terima kasih. Persembahan Tuhan yang mereka Tuhan mempersembahkan persembahan apapun yang dipersembahkannya, Tuhan memberkati. Memberkati pemerintahan yang ada. Terima kasih telah berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga anak-anak Tuhan yang memiliki pekerjaan Tuhan di mana-mana leluasa, banyak jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh dan terima kasih. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para petinggi pusat sampai daerah, akan Tuhan DPR MPR pusat sampai daerah, tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya. Selamatkan anggota DPR MPR supaya mereka tidak ada yang pikuk, dan mereka takut Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Bapa yang Maha Kuasa, dan pujilah bagi nama Tuhanku sampai selama-lamanya. Kepada anak-anak yang hadir pada saat ini, Tuhan menolong kedatangan mereka masing-masing Tuhan. Sampai dasar hati mereka Tuhan tahu. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan juga hibur, yang lemah Tuhan juga berikan Tuhan. Tidak ada masalah Tuhan Yesus, kalau syukur terima kasih, tolong masalah saat ini Tuhan selesaikan. Yang tidak ada damai itu Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami anak-anak Tuhan ini. Kami perlu pertolongan Tuhan, kami perlu kekuatan Tuhan yang kudus demi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Bapak. Bentar kami tinggalkan ruangan yang suci ini, mulai rumah kami masing-masing. Sejauh tidak tahu apa yang akan terjadi, itulah sebabnya Tuhan kami percaya Yesus. Tuhan kami menanti berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati akan kuliahmu, sekolahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkati kesehatan. Para kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa kasih karunia, damai sejahtera